Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Indriani dengan NIM 241F10048. Di sini saya memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Sugihartati SPD MPD dengan mata kuliah disabilitas majemuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu disabilitas majemuk. Disabilitas majemuk itu di mana seseorang memiliki disabilitas lebih dari satu jenis secara bersamaan. Bisa dikatakan multiple handicap. Terus faktor apa sih penyebab dari kedisabilitasan itu? Yang pertama itu faktor genetik, faktor turunan. Terus yang kedua itu cedera saat lahir, ada juga penyakit dari ibu atau ibunya punya penyakit, riwayat penyakit cacar atau diabetes, terus pengguna obat-obatan secara berlebihan, bisa juga karena janin kekurangan oksigen. Terus gimana caranya supaya kita bisa tahu kenapa anak ini itu mempunyai disabilitas kayak gitu deh. Yang pertama itu caranya mengidentifikasi atau mengasesmen. Apa sih perbedaan dari identifikasi dan asesmen? Kalau identifikasi itu dimana seorang orang tua atau guru itu mencari tahu apakah anak ini itu memiliki penyimpangan fisik, baik pun motoriknya, intelektualnya. Terus kalau identifikasi itu dilakukan oleh orang terdekat. Kalau asesmen itu dilakukan oleh orang yang profesional, bisa dibilang tenaga ahli. Apa sih tujuan identifikasi itu? Yaitu untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak itu mengalami kelainan atau penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dan hasilnya itu akan dijadikan dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Apa aja sih prosedur identifikasi? Prosedur identifikasi itu ada 5. Yang pertama itu penjaringan. Penjaringan itu mencari informasi. Terus yang kedua itu pengalih tanganan. Pengalih tanganan itu anak perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dahulu, kemudian baru ditangani oleh guru. Yang ketiga itu klasifikasi. Klasifikasi itu intinya dari guru ke orang tua baru ke orang yang profesional. Terus yang keempat itu perencanaan pembelajaran, yang dimana itu mengidentifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program. Yang terakhir pemantauan kemajuan belajar, mengetahui seberapa besar keberhasilan. Terus jika tidak mengalami kemajuan yang signifikan, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek. Apa sih alat untuk mengidentifikasi? Yang pertama itu informasi riwayat perkembangan. Terus yang kedua itu data orang tua, anak atau wali. Terus yang ketiga itu profil kelainan. Gimana sih strategi pembelajaran untuk disabilitas majemuk? Yang pertama itu pendekatan biomedis, bisa dibilang bioperipenek. Ini itu harus berkolaborasi dengan medis. Terus yang kedua itu psikodinamik, mendekati dengan pendekatan fokus pada psikologinya. Strateginya itu memahami dan memecahkan masalah. Terus yang ketiga pendekatan perilaku, mengubah perilaku dari yang buruk ke yang baik. Perilaku itu sesuatu yang bisa diubah, diraba, dirasa, dan didengar, terus ditulis. Tujuannya itu untuk menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan
dan menggantinya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Terus yang keempat, pendekatan pendidikan, di mana ada seorang siswa disabilitas laras. Disabilitas laras itu kayak tekanan batin, punya tekanan batin kayak gitu dah. Intinya ada tekanan batinnya yang mengalami hambatan emosi dan perilaku kurang mampu. Terus pelaksanaannya itu membentukkan suasana belajar yang baik, kayak butuh suasana belajar yang tenang, yang nyaman agar gak terganggu kayak gitu. Biasanya kan kalau anak punya tekanan batin itu bising sedikit itu langsung emosi. Terus yang kelima itu pendekatan ekologis, menitik beratkan pada faktor dan tekanan-tekanan pada masyarakat. Pelaksanaannya itu fokus pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak. Ini itu harus berkolaborasi antara keluarga, sekolah, teman, pacar, terus saudara, sepupu, pokok sekampung. Terus kita lanjut ke penjelasan tunanetra. Disabilitas majemuk itu kan disabilitas ganda, jadi gak cuma membahas satu disabilitas, kita membahas disabilitas netra. Gimana sih strategi pembelajaran untuk anak tunanetra? Yang pertama itu menggunakan braille, sistem taktil, ada alatnya. Braille itu titik-titik kayak gitu, pakai indera peraba. Nanti membacanya itu diraba, dengan diraba. Terus yang kedua itu teknologi Edge for Reading Print, menggunakan perangkat lunak yang mengubah teks. Terus yang ketiga itu teknologi asistif, teknologi yang menyediakan komputer dengan fungsi. Yang keempat itu anjing pemandu, tongkat pemandu kayak gitu. Terus gimana sih pembelajarannya untuk anak yang low vision? Yang pertama itu keterampilan mendengar. Kalau keterampilan mendengar itu untuk kemampuan untuk menyadari suara, membedakan suara, mengidentifikasi sumber suara, memberi makna pada suara. Terus yang kedua itu keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu pendekatan kayak mengurangi jarak antara mata dengan halaman. Kayak kan ada anak yang low vision itu kalau lihat itu sampai gini kayak gitu, itu dikurangi. Terus bisa juga pakai perangkat optik. Ini ada kacamatanya khusus untuk low vision. Bisa juga pakai kaca pembesar. Terus bisa juga pakai ukuran hurufnya itu besar. Ada juga adaptasi kelas, pencahayaan dan ruangan kelasnya itu harus tepat guna untuk mengurangi silau. Terus yang ketiga itu keterampilan komunikasi dan sensorik. Keterampilan komunikasi ini menggunakan komunikasi verbal guna untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan jelas. Bisa juga melatih intonasi, volume suara untuk memperjelas suara. Kalau yang sensorik itu menggunakan indera peraba supaya dia itu mengenali objek dengan tekstur, bisa juga dengan penciuman, pendengaran. Terus yang keempat itu keterampilan hidup mandiri, ya seperti kebersihan dan merawat diri, seperti kayak mandi, bersih-bersih badan, gosok gigi, intinya membersihkan rumah, kayak merapikan baju sesuai urutannya kayak gitu. Terus sekarang kita membahas tentang
pendidikan intelektual. Apa sih intelektual itu? Intelektual itu dimana seseorang itu memiliki IQ di bawah rata-rata. Apa aja sih klasifikasi intelektual itu? Ada mild, moderate, severe, profound. Kalau yang mild itu bisa dilihat dari 55 sampai 70. Kalau mild itu mampu didik, anak itu masih bisa dididik untuk menulis, menggambar, membaca. Kalau yang moderat itu mampu latih. Itu dari 40 sampai 55. Itu mampu latih kan ya. Anak itu masih bisa dilatih secara sederhana kayak ya menulis, membaca, menggambar, menghitung kayak gitu. Terus kalau yang severe itu dari 25 sampai 40. Severe ini berat. Anak itu mengalami gangguan bicara. Dia ini masih bisa dilatih tapi sesuai kemampuannya. Kalau yang profound itu sangat berat. Dia itu masih mampu berjalan sendiri, makan sendiri, namun dia itu memiliki kemampuan bicara yang sangat berat, tidak bisa dilatih. Terus ada lagi satu penjelasan tentang apa sih tanda-tandanya pada anak yang mengalami silinder sejak lahir. Yang pertama itu sering mengucap mata, terus matanya itu sering berair. Ada juga kalau melihat sesuatu itu memiringkan kepalanya. Gimana sih tindakannya untuk mencegah silinder itu? Yang pertama itu periksa ke dokter. Kalau silinder ringan itu dokter bakal menyarankan pakai kacamata. Kalau yang berat itu pasti dioperasi menggunakan metode operasi laser kayak gitu. Gimana cara pencegahannya pada anak minus atau mata silinder? Juga bisa rutin makan sayur, periksa ke dokter, jangan batasi penggunaan gadget. Kan ada tuh anak kalau menggunakan gadget itu pencahayaannya full, banyak anak kecil kayak gitu. Terus mengonsumsi sayur, buah-buahan. Sekian video tugas UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.